Oke, ini menarik banget. Ayo kita bongkar sama-sama. Silahkan, Anda mengirimkan kami sebuah renungan singkat, dan di situ ada satu metafora yang sangat kuat. Hati kita itu kayak sumber mata air. Betul. Jadi misi kita dalam deep dive kali ini adalah mengubah ide yang indah ini menjadi panduan harian yang praktis ya. Kita bagi jadi 3, pagi, siang, dan malam. Tepat. Yang bikin tulisan ini istimewa itu, gimana ia mengambil inspirasi dari Amsal 4 ayat 23. Nasihat kuno yang intinya bilang, jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, itu dia. Tapi penulisnya nggak berhenti di situ. Nasihat ini diubah jadi semacam, jadwal harian. Jadi fokusnya bukan cuma apa yang harus dijaga, tapi bagaimana cara menjaganya. Saya suka itu. Oke, mari kita mulai dari pagi. Ada satu kalimat yang langsung, kena banget buat saya. Hati itu bukan wadah pasif, tapi sumber aktif. Bisa tolong jelaskan bedanya sih? Tentu. Gampangnya gini deh, kalau hati itu wadah pasif, artinya pagi hari kita itu kosong. Nunggu diisi gitu ya? Betul, nunggu diisi sama kejadian dari luar. Berita buruk, email kerjaan yang bikin stres, dan lain-lain. Tapi kalau hati itu sumber aktif, artinya apapun yang terjadi, dialah yang memancarkan energi keluar. Oh, jadi dari dalam keluar? Ya, perkataan pertama kita ke pasangan, mood kita waktu sarapan, sikap kita di rapat pagi, semuanya itu mengalir dari dalam. Jadi idenya adalah kita memulai hari dengan sadar, kitalah sumbernya, bukan korbannya. Paham. Jadi di pagi hari kita sudah sadar penuh kalau hati ini adalah sumber. Tapi begitu kita keluar rumah atau buka media sosial, Nah, langsung polusi dunia nyata itu menyerbu kan. Disinilah bagian kedua yang sangat praktis. Gimana kita jaga sumber ini tetap jernih di tengah kekacauan siang hari. Ini bagian yang paling menantang. Penulisnya pakai istilah polutan buat menggambarkan apa saja yang bisa mengeruhkan mata air kita. polutan ya, kedengarannya serius banget. Justru yang menarik, polutan ini bukan masalah-masalah besar loh. Malah hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Seperti apa misalnya? Contohnya, saat kita ikut ngeluh soal kerjaan di grup chat kantor, atau pas lihat postingan liburan teman di Instagram dan ada rasa panas sedikit di hati. Rasa iri itu ya? Bisa jadi. Atau bahkan cuma ikut bergosip ringan pas makan siang. Itu yang disebut polusi halus. Satu tetes mungkin gak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus, mata air kita jadi keruh. Oke, jadi tujuannya bukan buat jadi antisosial, tapi lebih sadar gitu ya. Tulisan ini adalah kemampuan untuk merespons kekacauan dengan ketenangan. Oke. Saat mata air kita jernih, kita jadi nggak gampang kepancing. Ada masalah di kantor, kita bisa merespons dengan solusi, bukan dengan panik. Jadi kemurnian internal ini langsung berdampak ke ketahanan kita. Saya paham. Setelah seharian berperang sama polusi tadi, malamnya kita butuh semacam maintenance kan? Pasti. Di sini ada ide soal refleksi lubuk hati. Tapi yang saya agak bingung, tulisannya menyebut ada endapan dosa atau sakit hati yang mungkin tidak kita sadari. Gimana caranya kita membersihkan sesuatu yang kita nggak tahu ada di sana? Pertanyaan bagus sekali. Disinilah referensi ke Mazmur 139 jadi penting. Doa di Mazmur itu kan bunyinya, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ini bukan soal kita jadi detektif buat diri sendiri, yang malah bisa bikin stres. Ini lebih tentang ambil waktu hening di akhir hari, menenangkan pikiran, dan jujur bertanya, adakah sesuatu hari ini yang mengganjal di hati saya? Oh, jadi membiarkannya muncul ke permukaan? Tepat. Kadang dalam keheningan itulah rasa iri atau sakit hati yang kita tekan seharian itu bisa muncul. Dan saat itulah kita bisa melepaskannya sebelum jadi kerak. Jadi kalau ditarik benang merahnya, kerangka kerja ini sebenarnya mengubah total cara kita melihat hari ya? Iya, bisa dibilang begitu. Ini bukan lagi soal bertahan dari hal buruk, tapi soal proaktif membangun benteng internal. Pagi kita bangun fondasi kesadaran, siang kita jaga temboknya dari polusi, dan malam kita perbaiki retakan yang tak terlihat. Siklus pemeliharaan jiwa. Persis. Dan sebagai pemikiran terakhir untuk Anda renungkan, tulisan ini kan fokusnya menjaga mata air agar tetap jernih. Tapi dibiarkan mengalir begitu deras hingga meluap dan membanjiri sekitarnya dengan kehidupan.